Selamat pagi sahabat Indonesia, channel Ayo Punya Usaha, saya David Wasidi. Saya masih berada di KTM Resort di Kota Batam. Saya semalam ya, kita sudah lihat seperti apa kondisi pada malam hari. Kita bisa lihat sebelum malam ya, menjelang senja kita bisa lihat sunset ya. Sayangnya tadi malam nggak kelihatan ya karena tertutup awan. Kemudian hari ini saya masih melanjutkan persiapan seminar. Ini hari Jumat tanggal 17 Juli. Besok hari Sabtu saya ada seminar di Kota Batam. Saya masih mempersiapkan. Dari peserta yang target kita antara 10 sampai 15 orang, hari ini saya baru dapat 6 peserta. Nah, ini tantangan sahabat Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang barangkali Anda juga punya kegiatan penyelenggara seminar. Bagaimana solusi kita ketika target belum mencapai 50% pada saat H-1 sebelum event? Nah, biasanya yang saya lakukan ya, saya buka lagi data-data yang ada di file saya ya, yang selalu saya simpan di laptop ini. Kemudian data-data itu sudah saya tandai sebenarnya, karena ini kalau di Batam saya sudah 2 tahun ya seminar di Batam. Barangkali kalau rata-rata sebulan 1 kali, berarti sudah 24 kali ya. Dan ini adalah seminar pertama sejak COVID-19. Artinya bisa jadi mengapa minim peserta seminar, mungkin karena masih COVID ya. Jadi orang masih takut untuk keluar, meskipun pada saat promo di radio saya selalu menegaskan bahwa seminar kita lakukan secara protokoler kesehatan ya. Jadi peserta seminar sudah kita batasi, yang biasanya 30-40 orang saya batasi hanya 10 maksimal 15 orang. Kita siapkan tempat duduknya. Kemudian berjarak juga ya, berjarak. Kalau biasanya satu meja itu 2 peserta, sekarang satu meja 1 peserta. Dengan tempat duduk kita atur. Meja pertama duduk di sebelah kanan, meja kedua duduk di sebelah kiri, dan seterusnya. Jadi kita atur seperti itu. Kemudian protokol kesehatan yang lain adalah sebelum masuk ke seminar itu sudah menjadi SOP di hotel. Mereka akan mengukur setiap tamu yang datang, ukur suhu dengan termogan ya. Jadi kita ukur, dan bagi yang suhunya di atas 37 derajat otomatis tidak boleh masuk ya. Jadi diminta istirahat di rumah. Dan kemudian harus cuci tangan juga, dan wajib nih pakai masker ya. Pada saat dia datang, dia di tempat seminar sampai pulang itu wajib pakai masker. Nah, kemudian faktor yang membuat mengapa peserta seminar sampai H-1 belum ada 50%, salah satunya mungkin itu ya, orang masih takut, masih enggan, atau juga karena faktor ekonomi juga bisa menjadi sesuatu yang membuat orang kemudian berpikir kebutuhan apa yang harus diprioritaskan lebih dulu. Jadi sahabat Indonesia, cara yang kita lakukan adalah yang pertama saya buka file lagi ya. Biasanya saya buka file 2 seminar terdahulu, karena peserta-peserta yang terdahulu mungkin batal ikut seminar karena harinya tidak cocok ya. Mungkin dia ada kepentingan keluarga atau ada keperluan kantor, itu selalu saya catat tidak bisa hadir karena apa ya. Kemudian yang kedua, mereka sudah ikut seminar tetapi belum bergabung untuk menjalankan usaha yang kami tawarkan. Alasannya itu juga macam-macam. Ada yang masih kurang paham, ada yang belum cocok, ada yang belum siap dananya. Nah, ini juga kami informasikan kembali bahwa besok hari Sabtu 18 Juli kita ada seminar lagi. Nah, dengan cara seperti itu biasanya itu ada 2-3 orang yang nyantol. Artinya mereka kemudian jadi tahu bahwa ada seminar lagi dan mereka bergabung. Nah, kemudian faktor penyebab mengapa minim peserta barangkali karena model promosi yang saya gunakan itu tidak sebanyak atau sebesar pada saat
masa-masa normal sebelum COVID-19. Jadi kalau biasanya saya pakai 6-7 radio, kali ini saya hanya pakai 3 radio, yaitu Radio Batam FM, Discovery Minang, dan Sheila FM. Ini di Batam cukup punya pendengar banyak ya, karena itu saya pakai. Biasanya 6-7, sekarang hanya 3. Kemudian saya pakai FB8 yang biasanya saya anggarkan sampai 5-10 jutaan, paling sekarang ya seperempatnya saja ya, sekitar 2-3 jutaan. Jadi memang saya mengurangi frekuensi sponsor ya, baik di media radio maupun di media sosial ya. Jadi saya mengurangi itu. Kemudian kalau biasanya saya juga mengerahkan dari distributor-distributor yang kita punya di Kota Batam, biasanya saya kerahkan untuk mereka mencari calon-calon agen untuk dia. Kali ini juga saya batasi. Jadi itu mungkin kira-kira. Dan ya sekali lagi, ini sebenarnya uji coba seperti apa sih seminar di era new normal dengan budget promosi yang sudah saya perkirakan. Dan sekarang saya akan kembali melanjutkan pekerjaan saya ya, untuk mempersiapkan, dan saya pun harus mengatur waktu atau durasi seminar yang biasanya satu kali seminar bisa 3 jam ya, satu sesi presentasi 3 jam. Ini nanti akan saya atur agar presentasi saya cukup 1,5 jam selesai ya, karena kita memang waktunya tidak banyak ya. Kalau biasanya jam 9 sampai jam 4 sore, sekarang jam setengah 10 sampai jam setengah 2, jadi hanya 4 jam. 1,5 jam presentasi, 1 jam istirahat, makan siang, 1,5 jam lagi untuk training. Nah itu sahabat Indonesia, saya akan bekerja kembali sambil kita menikmati Singapura dari Kota Batam ya, sambil kita menikmati udara segar ya. Ini di KTM Resort ya, yang luar biasa ya. Anda bisa istirahat dengan tenang. Kemudian di sini kalau malam hari kafenya juga menarik, pemandangannya lebih indah kalau malam hari ya. Kemudian satu lagi ya, akses untuk keluar masuk dari KTM Resort ke Kota Batam itu cukup banyak ya. Jadi itu sahabat Indonesia, saya akan kerja lagi ya. Yuk sambil kita nikmati pemandangan laut, pemandangan Singapura dari Kota Batam, dari KTM Resort di Kota Batam. Sukses untuk kita semuanya, dan ayo punya usaha.